ketika kita bicara tentang Alkitab, maka menjadi menarik gini. Nah, menjadi menarik adalah pertanyaannya adalah ini. Uh, Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab kita itu sesungguhnya terbagi atas dua seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di slide Zoom kalian, maka terbagi atas Perjanjian Lama dan kemudian Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu 39 kitab dan kemudian Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi memang total Alkitab kita, Alkitab kekristenan itu 66 kitab. Jadi memang beda sama Katolik yang ada tambahan di belakangnya. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama 39 kitab ini terbagi atas setidaknya 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah fondasi, bicara tentang 5 kitab, yaitu kitab Musa atau Pentatuk. Kemudian kitab-kitab sejarah itu ada 12 kitab, dan kemudian kitab instruksi itu sekitar 22 kitab. Jadi ini pembagiannya di dalam Perjanjian Lama. Dan kemudian Perjanjian Baru itu 27 kitab, dan ada fondasi yaitu 4 Injil, dan kemudian sejarah. Sejarah itu kisah para rasul, dan kemudian instruksi itu surat-surat seperti itu, surat-surat Paulus, kemudian surat-surat Petrus, kemudian Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes seperti itu. Nah, ini pembagiannya. Dan menarik adalah di antara Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu ada masa yang disebut sebagai masa kegelapan. Jadi masa di mana Tuhan itu silent. Tuhan berhenti untuk berfirman kepada umatnya. Jadi ini adalah masa yang nggak mudah pada masa itu. Di mana Tuhan itu tidak lagi langsung ngomong sama seseorang, mengutus para nabinya untuk berkata-kata. Tetapi masa yang sulit ini adalah masa yang nanti akan memunculkan setelah 400 tahun, adalah masa yang akan memunculkan penggenapan janji akan Mesias itu, yaitu Mesianik, yaitu tentang Kristus. Nah, 400 tahun ini masa penantian. Tetapi ketika masa masuk perjanjian ketika Kristus lahir, penggenapan mulai muncul yang disebut sebagai Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang Alkitab, maka berapa banyak sih Alkitab ini diterjemahkan di dalam bahasa? Nah, kalau kita contohkan ya, kalau saya contohkan di dalam bahasa Yali. Jadi bahasa Yali itu adalah salah satu suku di Papua. Nah, ini salah satu suku besar di daratan bumi cendrawasih. Dan bahasa Yali itu diterjemahkan oleh LAI itu selama 27 tahun baru diterjemahkan. Jadi ini masa yang luar biasa. Jadi kita kalau anak-anak muda tanya, buset dah lama betul diterjemahkan 27 tahun. Tetapi itulah bahasa yang tidak ada cuman lafal, cuman ngomong, tapi nggak ada tulisan. Itu kan biasanya bahasa-bahasa suku seperti itu. Mereka bisa berbicara satu dengan yang lain, tetapi kata-kata tulisan itu yang tidak terlihat, yang tidak ada. Dan itulah yang membuat lama. Jadi akhirnya bahasa Yali ini diterjemahkan di dalam Alkitab diterjemahkan di dalam bahasa Yali selama 27 tahun sampai pada 2018 itu akhirnya muncul Alkitab bahasa Yali. Dan kemudian kalau kita bicara tentang Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dialek. Dan di 2012 di bulan November itu Alkitab lengkap diterjemahkan di dalam 518 bahasa. Atau di dalam bentuk sebagian ke dalam 2.798 bahasa. Ini sesuatu jumlah yang begitu luar biasa banyak ketika kita bicara tentang Alkitab yang satu, yang buku ini, dan kemudian Alkitab yang satu ini diterjemahkan kepada banyak bahasa. Kenapa? Karena itulah perintah Kristus. Bahwa perintah Kristus adalah memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat tentang hal-hal ini, maka kita akan bertanya seperti ini. Lalu, apa relevansinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Alkitab ini relevansinya apa? Dampaknya seperti apa? Sehingga Alkitab harus diterjemahkan kepada banyak suku bangsa, kepada banyak bahasa. Dan kalau kita bandingkan satu suku aja 27 tahun seperti itu ya, diterjemahkan. Relevansinya apa? Seperti itu, sehingga dianggap penting. Sehingga kenapa harus diterjemahkan ke banyak bahasa?
Kenapa nggak pakai bahasa asli Yunani dan Ibrani? Nah, kalau kita lihat di dalam buku kita, maka setidaknya ada beberapa relevansi Alkitab bagi orang-orang Kristen. Dan harapan Lose adalah ketika kita belajar tentang relevansi Alkitab, maka kita sesungguhnya mengerti bahwa Alkitab ini bukan hanya sekedar buku, tetapi Alkitab ini adalah sesuatu yang penting dan sangat penting melebihi buku-buku yang penting di dunia ini. Buku apapun yang penting, saudara dia, tidak ada yang bisa mengalahkan kepentingan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu bukan hanya bicara tentang standar moral sepanjang hidup kita di dunia ini, tetapi Alkitab juga bicara tentang seperti apa kehendak Tuhan untuk kita jalani dalam hidup kita, dan seperti apa persiapan kita memasuki yang namanya kehidupan baru sebagai anak Tuhan di dunia, dan kehidupan baru ketika nanti kita tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Nah, relevansinya apa? Yang pertama, relevansinya adalah Alkitab diperlukan untuk menuntun pada keselamatan. Jadi coba kita lihat ya, beberapa ayat Alkitab yang bisa kita baca. Nanti kalian saya akan tunjuk untuk baca. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu, saya minta Andrew deh baca. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke, terima kasih. Dikatakan di sana, ingat, dari kecil kamu sudah mengenal. Nah, menjadi menarik adalah dari kecil, ini bicara tentang Paulus, bicara tentang Timotius, seperti itu. Timotius itu dari kecil sudah kenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadanya dan menuntun kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Nah, kalau pertanyaannya adalah, lalu pertanyaan kitab suci yang dimaksud oleh Paulus di sini apa? Nah, kitab suci yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah pastinya bicara tentang Perjanjian Lama. Pastinya bicara tentang surat-surat atau kitab-kitab Musa, pastinya bicara tentang para nubuatan para nabi yang telah disampaikan kepada orang Israel, dan menariknya adalah orang Israel itu punya kebiasaan untuk mengestafetkan. Kalau bahasa teologisnya mensyemakan kepada anak-anak. Karena itu kalau nanti kalian lihat di Alkitab, itu mereka ada wejangan dari Tuhan bilang gini, baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau sedang berjalan, engkau harus mengestafetkan itu, mensyemakan itu kepada anak-anakmu. Dan itu menjadi kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan mereka adalah firman Tuhan itu, Taurat itu, bukan hanya sekedar dibacakan, tapi dihafalkan. Jadi ini menarik. Jadi mereka menghafalkan Taurat di dalam bahasa aslinya. Itu yang terjadi pada orang Israel. Karena itu ketika Paulus berkata kepada Timotius, kamu sudah sejak kecil mendengar, mengenal kitab suci. Jadi bagi Timotius dia nggak asing lagi. Kenapa Paulus tahu dari kecil? Karena Paulus kenal sama mama sama neneknya. Karena itu nanti Paulus bilang gini, karena iman dari mamamu, iman dari nenekmu, yang membuat engkau pada saat ini bertahan dalam imanmu. Dan iman itu muncul dari engkau belajar akan kitab suci. Nah, teman-teman, ini menjadi penting untuk kita. Alkitab diperlukan untuk menuntun pada keselamatan. Kenapa hanya Alkitab? Karena hanya Tuhan hanya berikan Alkitab kepada orang-orang Kristen untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dan Tuhan menyatakan keselamatannya yang fokus itu, yang pribadi itu kepada manusia hanya melalui Alkitab. Pada masa ini ya pastinya. Kalau pada masa zaman Paulus, seperti itu zaman Yesus, ya Tuhan Yesus yang menjadi kitab yang terbuka itu. Paulus yang di dalam pengajarannya menjadi kitab yang terbuka itu. Tetapi ketika sudah dikanonkan, maka Alkitab ini adalah satu-satunya menuntun pada keselamatan. Kemudian Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12.
Yohanes 1 ayat yang ke-12. Silakan Elena deh baca. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu kenapa mereka percaya pada namanya, yaitu mereka menerimanya. Menerima siapa? Menerima Kristus, menerima keselamatan dari Kristus yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang bagaimana seseorang bisa menerima tentang Kristus, bagaimana seseorang bisa tahu tentang Kristus, maka kisah tentang Kristus, kisah tentang pelayanannya, kisah tentang pengajarannya tidak bisa lepas dari yang namanya kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Memang banyak cerita rakyat seperti itu ya. Dulu saya pernah dengar seorang pendeta berkhotbah tentang ketika Yesus masih bayi, maka air mandinya itu bisa membangunkan mayat. Tetapi itu bukan kisah Alkitab, tetapi itu kisah cerita rakyat yang tidak tahu kebenarannya. Tapi kalau kita ingin tahu tentang cerita Kristus, kisah Kristus, keselamatan Kristus, hidup seperti apa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, mau nggak mau, kita harus kembali kepada Alkitab. Termasuk kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang belum mengenal Tuhan, maka kalau kita ingin menginjili atau ingin memenangkan orang itu, jangan pernah keluar dari Alkitab. Karena itu ada orang berkata gini, biarkan Alkitab menjelaskan tentang dirinya. Itu udah cukup. Jadi kita nggak perlu sebar luas berkaitan dengan apa yang pembelaan terhadap Alkitab. Alkitab bisa membela dirinya sendiri. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan dia menuntun pada keselamatan. Kemudian yang kedua, Alkitab diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Nah, jadi tadi keselamatan nih ya. Kalau keselamatan kan bicara tentang belum percaya, belum menerima keselamatan, dan kemudian diselamatkan. Itu keselamatan. Tetapi kemudian ketika sudah diselamatkan, sudah mendapatkan keselamatan, sudah percaya pada Kristus, maka kita di dalam kondisi lahir baru. Tetapi dalam lahir baru, Paulus menggunakan kata bayi rohani. Nah, bayi rohani berarti bagi Paulus, ketika seseorang percaya pada Kristus, sampai kepada dia menjadi dewasa secara rohani, maka dia harus bertumbuh. Itu kan relevansi ya. Maksudnya relevan di dalam hidup kita secara fisik juga. Seorang anak baru lahir, dan kemudian seorang anak yang baru lahir itu, dia kalau mau dikatakan anak yang sehat, dia harus bertumbuh supaya menjadi dewasa. Kita saat ini di dalam kategori remaja pemuda. Tetapi di dalam kategori ini, dulu kita pernah jadi anak-anak. Kenapa kita kategori remaja pemuda? Karena kita bertumbuh. Dari anak-anak menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi pemuda. Nah, teman-teman, itulah pertumbuhan secara fisik yang Tuhan kasih gambaran pada kita, bahwa kerohanian pun harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi bagi Lose gini, kita sangat tidak adil ketika kita menekankan tentang pertumbuhan fisik, tetapi kita mengabaikan tentang yang namanya pertumbuhan rohani. Sangat tidak adil ketika kita terus memikirkan hari ini mau makan apa. Untuk apa? Supaya perut kita itu bisa tidak bunyi, supaya fisik kita tidak capek, tidak lemas, tetapi kita sama sekali tidak memikirkan hari ini rohani saya mau dikasih makan firman yang mana. Nah, itu sangat tidak adil. Jadi, karena apa? Karena rohani kita pun perlu makanan rohani untuk menumbuhkan iman kita. Nah, Alkitab diperlukan untuk itu. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Coba kita lihat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Oke, Jose, silakan. Matius 4, ayat yang keempat. Matius 4, ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, makasih, Jos. Nah, dikatakan di sini, betul, yang Yesus katakan itu adalah sesuatu yang 1000% betul. Bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa ini betul?
Karena tubuh kita ini tubuh kita ini terdiri dari daging dan terdiri dari roh. Kalau tubuh kita ini atau diri kita ini seperti hewan, itu nggak perlu Yesus ngomong itu. Nggak perlu Yesus bilang, kamu bukan hidup dari roti aja. Yesus harusnya kalau tubuh kita ini tidak ada roh yang abadi itu, Yesus hanya harusnya bilang, kamu ya udah makan makanan jasmani. Selesai. Kenapa? Karena kamu nggak terlalu lagi penting ketika kamu mati, maka kamu akan memikirkan selanjutnya gimana. Itu kan binatang seperti itu ya, hewan seperti itu. Hewan tidak lagi, nggak pernah Tuhan bilang gini. Ketika Tuhan lihat domba dan kemudian Tuhan bilang, domba kamu jangan makan rumput doang seperti itu ya. Kamu harus makan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Enggak ada. Kenapa? Karena domba itu tidak punya roh. Dia tidak perlu keselamatan. Domba itu sudah dipotong sama orang, jadi korban, ya sudah dia mati. Tetapi kita tidak. Manusia tidak. Karena itu Tuhan bilang bahwa kalau kamu peduli dengan tubuh jasmanimu, makanan fisikmu, makanan jasmanimu, maka kamu juga harus peduli dengan makanan rohanimu, yaitu untuk pertumbuhan rohani. Kemudian di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kedua. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Vanessa sekarang. Silakan. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Van. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke. Kita semua pernah jadi bayi kan? Dan bayi itu makanannya ya susu. Kalau dikasih makan spaghetti, bisa makan nggak dia? Bisa. Tetapi ususnya akan meletus. Ususnya akan teriak-teriak. Dan dia akan demam, dia akan sakit, dan bisa jadi dia akan berakibat fatal pada bayi. Nah, ketika di dalam bagian ini Petrus ngomong bahwa jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tapi konteks ini jangan memikirkan gini, oh iya ya, berarti saya ini harus jadi bayi terus. Ya enggak. Konteks ini Petrus ngomong kepada orang-orang Kristen, para petobat baru, yang baru mengenal akan Tuhan. Dan Petrus berkata, kalau kamu baru percaya pada Tuhan, bertobat sama Tuhan, maka punyalah rasa kerinduan, kalau tanpa kamu minum susu, maka kamu akan pasti mati. Karena itu kebutuhan primermu. Dan itu yang terjadi di dalam penyampaian yang Petrus katakan. Karena itu ketika Petrus ngomong ini kepada kita saat ini, Petrus ingin ngomong gini sama kita, bahwa ketika kamu sebagai manusia rohani, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kamu harus juga tahu makananmu yang terbaik untuk kerohanianmu apa, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan itulah yang bisa menumbuhkan rohanimu. Nah, teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, itu pertumbuhan rohani. Alkitab itu perlu untuk kita. Seperti Losa katakan tadi, sangat tidak adil kalau misalnya anak-anak Tuhan selalu mementingkan hari ini makan apa. Tetapi tidak pernah memikirkan hari ini baca Alkitab yang mana. Itu sangat disayangkan. Harusnya seimbang. Kalau kamu memenuhi kebutuhan perutmu, kamu berjuang, berusaha, bekerja, kemudian kamu masak seperti itu. Kerohanianmu harus lebih daripada itu. Dan kamu bisa temukan racikannya dan makanan itu dari Alkitab. Kemudian, oke. Nah, Alkitab diperlukan untuk kekudusan hidup. Jadi tadi untuk keselamatan, kemudian Alkitab berfungsi untuk pertumbuhan rohanimu. Ketika kamu di dalam kehidupan rohanimu sebagai status sebagai anak Tuhan, kamu nggak lepas tuh dari pergumulan. Kamu nggak lepas dari godaan dari si jahat. Kamu nggak lepas dari yang namanya dosa. Tadi kalau kalian ikuti khotbah di dalam ibadah hari ini, maka Pendeta Yusuf berkata bahwa musuh terbesar kita itu sesungguhnya bukan nyontek-nyontek, seperti itu ya. Bukan sekedar bicara tentang perbuatan-perbuatan yang amoralitas, bukan hanya itu, tapi musuh utama kita itu adalah si jahat. Dan si jahat yang paling
luar biasa adalah si jahat yang melakukan kejahatan yang tidak diketahui orang bahwa dia sedang melakukan. Dan itu yang terjadi pada kita. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan yang namanya, kalau Alkitab bilang, yang penuh dengan yang namanya peperangan rohani. Dan kita perlu terus untuk menjaga kehidupan kita, kekudusan hidup kita di dalam hidup ini. Kita bisa temukan di mana? Kita bisa temukan hanya di dalam Alkitab. Karena itu coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15-16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, minta Henny deh membaca. 1 Petrus 1, 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke. Kudus kamu sebab aku kudus. Teman-teman, di dalam 1 Petrus 1, 15, 16 ini, Petrus kasih standar yang sangat-sangat tinggi kalau kita lihat. Standar Petrus itu bukan perbandingan antara kita dengan hamba Tuhan. Oke? Perbandingan Petrus itu bukan perbandingan antara jemaat dengan para rasul ketika bicara tentang kekudusan. Tetapi Petrus bandingkan, perbandingan itu adalah antara umat Tuhan dengan Tuhan. Ketika kalian baca 1 Petrus 1 ayat 15-16, terbayang nggak kalian ketika lihat ayat ini dan Petrus bandingin kita, ketika Petrus bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia bandingin, dia ingatkan tentang firman yang ketika Tuhan bilang, kamu harus kudus sebab aku ini kudus. Kalau kita tanya, bisa nggak loh kita punya pencapaian kekudusan seperti Tuhan? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Di dalam hidup kita nggak mungkin bisa mencapai sama dengan Tuhan. Itu kan harapan Adam dan Hawa ya. Ketika iblis bilang, kamu mau jadi seperti Tuhan, makan buah itu. Maka kamu akan jadi seperti Tuhan. Nggak bisa. Kalau kita bisa seperti Tuhan, kita jadi Tuhan. Tetapi perjuangan untuk menjadi kudus, perjuangan untuk semakin dikuduskan, perjuangan untuk semakin berkenan pada Tuhan, perjuangan untuk semakin tahu hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Itulah yang diharapkan oleh Petrus. Saya percaya Petrus tahu kok, nggak akan bisa kita itu sama seperti Tuhan di dalam kekudusan. Terus yang Petrus inginkan, dia tekankan, dan dia kutip ayat ini adalah supaya engkau berjuang di dalam perjuangan hidup yang penuh dengan iblis yang mengintai engkau, tetapi engkau berjuang di dalam kekudusan yang terus-menerus. Jatuh bangun, wajar. Tetapi di dalam jatuh bangun itu engkau semakin progres di dalam kekudusan itu. Dan siapa yang bisa menolong kita? Yaitu firman. Yaitu Alkitab. Hamba Tuhan terkadang nggak bisa tolong kita. Tetapi firman Tuhan bisa tolong kita. Kenapa? Karena itulah fungsi Tuhan kasih pengkanonan Alkitab kepada kita. Kemudian Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dina ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke. Jadi orang muda itu gampang atau susah sih kalian jaga kelakuan yang bersih? Susah ya. Kalau saya dulu pernah sekolah SMA di sekolah yang tanda kutip sekolah buangan. Teman Lose itu rusak. Betul-betul rusak. Kalau kalian sekarang setahu Lose kalian sekolah di sekolah yang baik seperti itu. Tapi dulu Lose SMA sekolah di sekolah buangan. Teman Lose bisa tawuran ketika pulang sekolah. Bisa ngajak berantem ketika jam sekolah. Bisa ngerokok di depan pagar sekolah. Dan jadi orang muda itu susah. Tetapi puji Tuhan adalah mereka tahu dan mereka nggak rusakkan Lose di dalam perilaku mereka. Dan Lose tetap jadi teman mereka.
Nah, teman-teman, jadi orang muda itu, pemazmur berkata bahwa jadi orang muda itu adalah sesuatu yang nggak gampang. Karena itu dia berkata bahwa jagalah, pertahankanlah kelakuanmu supaya tetap bersih. Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, menjaga kelakuan yang bersih, menjaga kekudusan hidup, maka tidak bisa lepas dari yang namanya firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini akan terus membersihkan, terus memurnikan, terus mengingatkan, terus mengkritik mungkin dalam hidup kita. Terus akan berkata, kamu salah, kamu udah nyimpang. Dan kemudian firman Tuhan akan berkata, ayo kamu pulang. Kembali lagi. Kamu minta ampun lagi sama Tuhan. Dan ingat ketika kita baca Alkitab, maka Roh Kudus yang dalam diri kita, yang percaya pada Tuhan, itu akan menerjemahkan Alkitab dan menguatkan kita di dalam perjalanan hidup kita mengenal Tuhan. Nah, itu Alkitab diperlukan untuk kekudusan akan hidup kita. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.